Dalam bahasa Indonesia, alas adalah sesuatu yang berada di bawah dan tinggi adalah sesuatu yang berdiri vertikal. Tapi tahukah Anda di dalam matematika, alas dan tinggi tidak seperti itu penerapannya. Yuk kita belajar penerapan alas dan tinggi dalam matematika bersama saya, Pak GS. Halo, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tentang konsep alas dan tinggi pada bangun. Nah, ini banyak sekali kekeliruan, makanya perlu saya bahas di sini. Banyak yang menyangka alas itu selalu berada di bawah, tetapi di dalam matematika perlu diketahui alas tidak selalu di bawah dan tinggi tidak selalu yang berdiri tegak. Jadi perlu diketahui di sini catatan saja, yaitu alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi tidak selalu alasnya di bawah ataupun tingginya yang tegak, tetapi di sini alas dan tinggi selalu tegak lurus. Artinya dia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, ini sebagai contoh ada segitiga di sini. Saya punya segitiga yang pertama seperti ini. Nah, mana yang alas dan mana yang tinggi? Maka biasanya akan ada yang menyebut ini alasnya, ini tingginya. Apakah benar? Benar, tetapi bisa saja saya katakan bahwa alasnya adalah yang ini. Ini jadi bisa saja ini jadi alas, ininya yang jadi tinggi. Jadi alas bisa saja yang ada di sini, tingginya bisa saja yang ada di sini. Jadi alas dan tinggi selalu tegak lurus. Yang kedua, contoh lagi. Nah, ini alas yang tinggi kalau saya berikan angka 1, 2, dan 3, mana alas dan tingginya? Maka alasnya itu adalah angka 1 ini bisa saja sebagai alas. Kalau ini sebagai alas, maka angka 2 ini sebagai tinggi. Apabila angka 1 ini sebagai tingginya, maka angka 2-nya ini sebagai alasnya. Jadi ini alasnya, ini tingginya. Atau dibalik, ini tingginya, ini alasnya, ini tingginya. Jadi yang penting dia adalah tegak lurus. Kalau ada soal seperti ini, alasnya bukan di bawah. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan, alas tidak selalu ada di bawah. Karena di sini segitiganya misalnya di sini siku-siku, maka alasnya adalah ini alas, ini tinggi. Nah, mudah ya. Jadi alas ini tinggi. Bisa saja kebalik, atau di sini ini yang alasnya, ini yang tingginya. Jadi kalau di sini yang alas, yang sini alas, maka yang ini adalah yang tinggi. Jadi perlu diketahui alas dan tinggi selalu tegak lurus. Nah, bagaimana kalau seperti ini tidak ada yang tegak lurus? Maka kalian bisa pilih salah satu sebagai alas. Kalau misalnya yang kalian pilih alasnya adalah ini, maka tingginya kalian tarik garis lurus, tegak lurus sampai ke puncak di sini. Ini maka dia berfungsi sebagai tinggi. Apakah alasnya bisa saya taruh di sebelah sini? Ini alas. Bisa saja alas ini bisa kalian tarik garis lurus dari sini ke sini. Ini tegak lurus. Ini berarti adalah berfungsi sebagai tinggi. Jadi artinya alas itu tidak selalu di bawah. Jadi bisa saja alas kalian letakkan di sini. Berarti di sini kalian nanti akan tarik garis lurus tinggi. Oke, udah ya. Kita lanjut. Ada jajar genjang. Jajar genjang. Kalau misalnya di sini alasnya kalian sebutkan alasnya ada di sini atau mungkin alas di sini sama ya karena ini sejajar. Maka tingginya adalah garis tegak lurus yang menghubungkan sisi sejajar. Ini adalah tinggi. Jadi dia harus tegak lurus atau siku-siku. Jadi ini tinggi, atau mungkin kalian tarik di tengah sini juga boleh. Tarik di pinggir sini juga boleh. Ini sama. Jadi tingginya ini sama. Bebas. Apakah alas harus selalu yang atas atau bawah? Boleh nggak yang di samping ini kita jadikan alas? Bisa saja. Jadi kalau di samping ini kita jadikan alas, maka tingginya adalah ini. Ini kita tarik garis tegak lurus dari sini. Nah, maka di sini ini fungsinya adalah sebagai tinggi. Mudah ya. Kita lanjut lagi. Misalnya di sini ada bangun ruang. Bagaimana untuk bangun ruang? Ini ada prisma segitiga. Nah, kembali lagi karena di sini namanya prisma segitiga, maka alasnya pasti segitiga. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini kan bawahnya ini adalah persegi panjang, maka alasnya persegi panjang. Tidak. Jadi alasnya ini segitiga. Nah, seperti yang di awal saya catatkan dulu tadi, ini alas dan tinggi selalu tegak lurus. Berarti kalau alasnya di sini, yang tegak lurus di sini mana? Ini. Nah, ini berarti tinggi. Nah, boleh nggak yang ini kan tegak lurus juga, berarti ini tinggi juga. Oh, boleh. Ini kan tegak lurus juga, berarti ini tinggi juga, boleh. Gitu ya. Ini alasnya enggak, ini saya pakai alas yang ini, boleh. Karena di sini prisma segitiga, maka alasnya adalah segitiga. Dan yang sebagai tinggi adalah yang menghubungkan antara alas ini adalah tinggi. Jadi dia tegak lurus.
Bagaimana untuk tabung? Sama. Jadi alas tidak selalu di bawah. Ini kalau dia alasnya adalah sebuah lingkaran, maka tingginya adalah yang menghubungkan lingkaran dua ini. Maka ini tingginya. Mudah ya. Nah, untuk di sini saya punya limas. Misalnya di sini saya punya limas segi 4, maka alasnya ini. Ini alas. Maka tingginya mana? Apakah yang ini, atau ini? Oh tidak, tingginya kita harus tarik garis lurus, tegak lurus. Garis yang tegak lurus dengan paling atas sendiri. Kalau ini kan dia tidak tegak lurus, maka kita tarik garis lurus, garis bantu di sini yang dia membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Maka di sini kita sebut dengan tinggi. Jadi ini tingginya. Mudah ya untuk menentukan tinggi. Jadi perlu diketahui tinggi dan alas selalu tegak lurus, alas tidak selalu ada di bawah, dan tinggi tidak selalu berdiri tegak. Jadi tinggi bisa saja dia tidak selalu vertikal, tapi tinggi bisa horizontal, bisa juga dia adalah diagonal tinggi. Ya, seperti ini kan diagonal, seperti ini dia vertikal, seperti mana lagi ini. Nah, ini tingginya bisa saja dia adalah horizontal. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.